Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung dumadi. Awal mula kemarahan Sabdo Palon sampai mengutuk keturunan Brawijaya. Alkisah, siang itu di sekitar mata air puncak Gunung Lawu ada sesosok manusia parobaya sedang membasuh mukanya di mata air tersebut. Dia adalah Prabu Kertabumi atau Prabu Brawijaya V yang ditemani oleh abdi setianya yang bernama Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Tiba-tiba entah dari mana datangnya, Kanjeng Sunan Kalijaga sudah berada di depan Sang Prabu Brawijaya V. Sang Prabu berkata, "Said, untuk apa engkau menghampiriku? Apakah ada maaf untuk seorang anak merebut tahta ayahnya untuk tanah Jawa ini demi suatu kepercayaan?" Raden Said atau Sunan Kalijogo. Said menjawab dengan bersujud, "Ampun Gusti Prabu, hamba diutus oleh putra Paduka untuk mencari dan mengucapkan sembah sujud kepada Paduka dimanapun bertemu. Beliau mohon ampun atas kehilafannya sampai lancang merebut tahta Paduka, terlena oleh nafsu yang tidak tahu tata krama, ingin menduduki tahta pemerintahan Majapahit agar disembah rakyat dan abdi kerajaan. Sekarang putra Prabu sangat merasa bersalah sekali, sangat menyesal Paduka." Sekarang putra Prabu sadar bahwa Paduka meninggalkan istana tidak tahu di mana akan tinggalnya, mengingat betapa besar jasa Paduka Prabu yang diberikan kepada Ananda Raden Patah. Karena itu putra Prabu merasa pasti akan mendapatkan karma dari Tuhan. Sebab itulah hamba yang lemah tak berdaya ini diutus untuk mencari di mana Prabu berada. Prabu diharapkan untuk pulang ke Majapahit dan tetap menjadi raja seperti sedia kala, memangku tahta istana dengan arif dan bijaksana, menjadi panutan dan pedoman yang dijunjung tinggi oleh para anak cucu dan para sanak keluarga, dihormati dan dimintai restu keselamatan atas tanah Jawa ini. Jika Prabu berkenan pulang ke Majapahit, putra Prabu akan menyerahkan tahta kepada Prabu. Putra Prabu akan mengabdikan hidup dan mati untuk Prabu. Itu pun jika Prabu berkenan pulang. Putra Paduka hanya memohon ampun, dan sudilah kiranya Paduka memberikan ampun atas kehilafannya. Adapun apabila Prabu tidak berkenan memegang tahta kembali, Prabu ingin tinggal di mana, di gunung mana Prabu ingin tinggal untuk menyepi, putra Prabu siap untuk memberi kebutuhan sandang, pangan, dan papan untuk Prabu. Tetapi mohon dengan sangat agar pusaka keraton di tanah Jawa diminta dengan tulus, agar sesuai dengan tata cara yang ada. Prabu Brawijaya berkata, "Said, aku telah mendengar seluruh ucapanmu. Ketahuilah Said, aku tidak tertarik untuk kembali memangku tahta negeri Majapahit. Lihatlah tubuhku Said, aku tak berdaya, bahkan aku tak sanggup untuk mengembalikan pemerintahan Majapahit dalam kemakmuran dan kesejahteraan cita-cita luhurku. Aku telah lengser ke Prabon, terkalahkan oleh usiaku dan khususnya
aku telah dikalahkan oleh putraku, darah dagingku. Adakah balas jasa olehnya untukku, ataukah ini balasan dari Dewata yang Maha Suci atas takdirku, sehingga negaraku dibuat hancur berantakan tanpa ada kesalahan, di mana tata krama dan adat yang kuajarkan dari dia kecil hingga seperti sekarang ini kok bisa membabi buta, lupa akan aturan manusia yang utama. Said, pulanglah dan sampaikanlah padanya akan kata-kataku ini. Said menjawab, Prabu, mudah-mudahan kemarahan Prabu menjadi pusaka yang dipegang erat, tertanam pada sanubari yang diikat pada relung hati yang dalam. Tergapainya cahaya nubuat yang hening untuk keselamatan putra dan cucu Prabu esok kelak. Semua ini sudah terjadi sesuai takdir yang tertulis. Hanya permohonan ampun dari Prabu lah yang dimintanya. Akan tetapi hendak pergi kemanakah sang Prabu sekarang? Prabu menjawab, aku akan menyeberang ke Klungkung di Bali, bertemu dengan Yai Dewa Agung, dan memberitahukan keadaan Majapahit sekarang ini yang hancur berantakan oleh putraku sendiri tanpa dosa dan kesalahanku. Aku akan menggalang para raja sekitar Jawa untuk mengambil kembali tahta Majapahit. Adipati Palembang akan kuberitahu bahwa kedua anaknya sesampai di tanah Jawa yang aku angkat menjadi bupati tidak tahu aturan, berani memusuhi ayah dan rajanya. Aku akan minta ketulusannya untuk kubunuh dua-duanya sekaligus, sebab durhaka kepada ayah dan rajanya, durhaka kepadaku. Aku juga hendak memberitahu kepada Hongte di Cina bahwa putrinya yang menjadi istriku, yang mempunyai seorang anak laki-laki tetapi tidak tahu jalan, berani durhaka kepada ayahandanya sendiri. Akan kuminta kerelaan cucunya hendak aku bunuh. Lalu aku pinta para prajurit Cina untuk perang bersama membantuku. Lalu ku minta datang di negeri Bali. Apabila sudah siap semua prajurit, serta ingat kepada kebaikanku dan punya belas kasih kepada orang tua ini, pasti akan datang di Bali, siap dengan perlengkapan perang. Aku ajak menyerang tanah Jawa, merebut istanaku. Biarlah terjadi perang besar ayah melawan anak. Aku tidak malu, karena aku tidak memulai kejahatan dan meninggalkan tata cara yang mulia ini. Said mendengar rencana itu, ia bergegas sujud di hadapan kaki sang Prabu. Ampun, duh Gusti Prabu, apabila Prabu tiba di Bali, kemudian mengumpulkan para raja beserta prajuritnya, pasti akan terjadi perang besar. Apakah tidak sayang tanah Jawa hancur lebur? Sudah dapat dipastikan putra Prabu yang akan celaka dan tewas binasa. Kemudian Prabu bertahta kembali menjadi raja di Majapahit. Tidak lama kemudian lengser ke Prabon, seperti ucapan Prabu pada hamba tadi. Tahta tanah Jawa lalu diambil oleh bukan darah dari keturunan Prabu. Jika terjadi demikian, ibarat harimau berebut bangkai yang bertempur saling menyerang hingga tewas, dan semua daging akan dimakan harimau yang lain. Prabu Brawijaya berkata, ini semua sudah kehendak takdir Dewata yang Maha Suci. Aku ini Raja Bintara, menepati sumpah janji, tidak licik memandang dengan sudut mata, hanya menepati satu, yaitu kebenaran menurut hukum dan undang-undang para leluhur.
apabila Patah menganggap aku sebagai ayahnya, lalu ingin menguasai tanah Jawa, lalu dimintanya dengan tata cara kemanusiaan, sesungguhnya lah tanah Jawa beserta istanaku ini akan kuberikan dengan cara baik pula. Aku sudah tua renta, sudah puas menduduki singgasana raja, menerima menjadi pandita, menyepi menghabiskan sisa hidupku di gunung. Sedangkan anakku Patah menganiaya aku. Pastilah aku tidak rela menyerahkan tanah Jawa beserta isinya kepada dia. Bagaimana pertanggungjawabanku kepada leluhur atas rakyatku di akhir hidupku nanti? Said menjawab, apabila Sang Prabu tidak bersedia mengikuti saran hamba, maka hamba mohon agar dibunuh di tempat ini, karena akan malu kalau sampai hamba mengetahui peristiwa perang besar ini terjadi. Prabu Brawijaya berkata, Said, duduklah dulu, kupikirkan baik-baik, kupertimbangkan saranmu, benar dan salahnya, baik dan buruknya, karena aku khawatir apabila kata-katamu itu hanya bohong belaka. Ketahuilah Said, seandainya aku pulang ke Majapahit, Patah menghadap kepadaku, mengajar dan menggurui aku agar ikut dalam keyakinannya, karena ayahandanya ini berbeda kepercayaan. Aku beragama Buddha yang keyakinannya berbeda dengannya. Lalu aku menolaknya, dan dia kemudian karena malunya lupa, sehingga aku ditangkap dan disiksa, disuruh menunggu pintu belakang sebagai budak istana, diwajibkan pagi sore bersujud sembahyang. Apabila aku tidak tahu hukum dan tata caranya, kemudian dicuci di kolam, digosok dengan rumput yang kering. Coba pikirkan Said, apakah aku tidak tersiksa dengan semua ini? Tubuhku yang tua ini selalu bersujud, lalu direndam dan digosok oleh rumput yang kering. Said menjawab, mustahil Sang Prabu, tidak mungkin demikian. Hamba yang akan tanggung. Hamba yakin tidak akan tega putra Prabu memperlakukan itu terhadap Prabu. Hanya masalah keyakinan. Terserah kehendak Prabu, karena semua itu adalah hidayah dari Yang Maha Agung. Namun lebih baik jika Prabu berkenan mengerjakan syariat Rasulullah, mengucapkan asma Allah, dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akan tetapi jika Paduka tidak berkenan, itu tidak masalah. Toh hanya soal keyakinan yang dipertanggungjawab oleh kita sendiri. Pedoman kaum muslim itu syahadat. Meskipun sholat sepanjang waktu, jika belum paham akan makna syahadat itu, juga tetap bukan muslim namanya. Prabu Brawijaya bertanya, apa itu syahadat dan sholat Said? Apakah cara melakukannya sulit? Said menjawab, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Manusia yang mengucapkan 2 kalimat syahadat tetapi tidak mengetahui arti dan maknanya, berarti belum dikatakan muslim. Mengerti arti berarti juga mengerti isi, memahami makna tercermin dari wujud laku kita. Manusia bersaksi tetapi tidak tahu apa yang dipersaksikannya, berarti dusta.
Jika mengetahui saksi berarti memahami kejadian asal muasal kejadian. Muhammad bukan wujud raganiyah, tetapi arti makna kebenaran yang dibawanya itu namanya kolbu, hak nur hidup, bersaksi atas kebenaran yang dibawanya. Prabu Brawijaya bertanya, apa kolbu hak nur hidup, Said? Said menjawab, kolbu itu hati di dalam hati. Hak berarti milik kita, nur artinya cahaya hidup. Pasti memiliki ruh yang menjalankan nafas untuk hidup. Kolbu hak nur hidup Muhammad bukan wujud sewaktu hidupnya di Arab sana, tetapi cahaya hidup akan kebenarannya, memaknai hati di dalam hati, yaitu mengingat cipta, rasa, karsa, dan suara, bahwa adanya suatu zat yang menciptakan semua ini sampai dapatnya hak kita untuk hidup, mensyukuri nikmat dan karunia-Nya dalam perilaku kita. Cipta akan melahirkan wujud, rasa akan menghadirkan iman, karsa akan membawa takwa, dan suara akan menimbulkan keyakinan. Ini adalah ageman, baju yang kelak akan melahirkan kata agama. Kita menikmati dan mensyukuri hidup yang telah diberikan oleh Yang Maha Agung dengan tingkah dan laku kita yang benar sesuai dengan tata cara kehidupan. Sunan Kalijogo meminta maaf atas kelancangannya menggurui sang Prabu, tetapi Prabu Brawijaya terlelap dalam makna apa yang Sunan ucapkan padanya, hingga sang Prabu memerintahkan Sunan terus berkata dan menjelaskannya. Inilah modal kita hidup untuk mencapai kesempurnaan baik di dunia maupun di kehidupan esok kelak. Kehidupan adalah bayangan semu. Sifat dan tingkah laku menggambarkan nafas kehidupan yang hembusannya tidak kelihatan tetapi dapat dirasakan. Begitu pula dengan Yang Maha Agung, tidak kelihatan tetapi ada dan dapat dirasakan. Dengan iman, yaitu percaya yang akan menimbulkan keyakinan. Manusia yang mewujudkan penghidupan adanya zat yang Maha Agung sehingga dapat dirasakan oleh Rasul. Tuhan dari segala Tuhan disebut Allah. Rasul memberikan tata cara agar kita mengenal dan merasakan adanya Allah, sehingga manusia patuh menjalankan kehidupan dengan kebenaran. Inilah manusia yang takwa. Prabu Brawijaya bertanya, Said, bagaimana kita mengenal Allah dan bagaimana cara menyembahnya? Said menjawab sambil tersenyum, tubuh ini sesungguhnya adalah bayangan yang satu saat akan hancur bersama tanah. Yang abadi hanyalah ruh yang tak memiliki nafsu dari hati dan pikiran, karena ruh ini adalah cahaya suci darinya. Di dalam ruhlah Allah bersemayam dengan nama-namanya. Jika Prabu ingin mengenal Allah, maka kenalilah dahulu 99 nama-namanya sehingga dapat dirasakan. Nama Allah dapat dirasakan apabila kita menjadikannya wujud dalam laku perbuatan kita. Maka disitulah ada suatu makna atas jagat kecil ini, yaitu asma wujud sejati. Ada nama pasti ada wujudnya. Wujud Allah akan hadir dan terlihat jika kita semua makhluk di jagat raya ini dilebur menjadi satu. Maka disitulah wujud Allah akan hadir. Prabu, Allah memberikan kemudahan dalam kita menyembahnya.
yaitu dengan mengerjakan sholat, sujud kepadanya, sehingga menambahkan keimanan kita kepadanya, dan beramal soleh untuk ketakwaan kita, dan inilah modal kita untuk kembali kepadanya. Prabu Brawijaya bertanya, "Said, aku sudah mendengar penjelasanmu tentang kepercayaanmu. Aku pun juga menyembah kepada yang satu, ialah Yang Maha Agung. Sikap dan tata caraku hidup sesuai dengan tuntunan para dewa-dewa, sehingga aku takut untuk berbuat nista. Bahkan tata krama dan kasih sayang aku junjung tinggi di saat aku menjadi raja. Lantas, apakah ada yang salah dalam kepercayaanku, Said? Dan apakah Allah akan menghukumku sedangkan aku menjunjung tinggi tata cara kehidupan, yaitu kebenaran, dan aku pun juga meyakini adanya suatu zat yang menciptakan jagat raya ini, sehingga tidak ada kesombongan dalam diriku. Said, yang membuat hatiku terbuka, aku menyembah dan meyakini Yang Maha Agung, tetapi aku tidak mengenal nama-namanya. Bila aku tak mengenal nama-namanya, apakah aku akan mengetahui wujudnya? Walaupun aku mengenal wujudnya, apakah Allah akan mengenali aku, yang padahal aku pasti kembali pada sisinya? Jika begitu, apakah aku akan mengetahui jalan untukku kembali? Said, untuk suatu kebenaran ini, sekarang aku akan bersaksi akan makna syahadatmu, dan kepercayaanmu adalah kepercayaanku. Apakah yang harus aku lakukan untuk masuk dalam kepercayaanmu, Said? Prabu Brawijaya adalah raja yang sakti mandraguna dan tahu sebelum waktunya. Masuk ke dalam Islam pada hakikatnya adalah hidayah dari Allah, karena yang kita ketahui, pengetahuan dia untuk kepercayaannya sudah setingkat pandita, yang jika dia berkehendak maka raganya akan muksa. Inilah bukti sesungguhnya dia telah mengenal zat yang menghidupkannya. Setelah itu Sunan Kalijogo membimbingnya untuk bersahadat, lalu memotong rambutnya. Tetapi di sini ada keanehan, di mana rambut sang Prabu tidak dapat dipotong. Said bertanya, "Prabu, mohon diminta keikhlasannya, lahir dan batin, untuk masuk menjadi Muslim. Karena apabila hanya lahirnya saja, rambut Prabu tidak mempan dipotong." Akhirnya dengan keikhlasan yang mantap, rambut Prabu Brawijaya dapat dipotong, dan saat itulah hembusan angin tiba-tiba menghempaskan potongan rambut sang Prabu, sehingga rambut tersebut tidak jatuh ke tanah dan tiba-tiba lenyap di telan bumi. Sabdo Palon dan Noyo Kenggong datang untuk menghampirinya. Prabu Brawijaya berkata, "Kamu berdua kuberitahu, pada hari ini aku meninggalkan kepercayaanku yang terdahulu dan menjadi Muslim. Aku sudah menyebut nama Allah yang sejati. Kalau kalian mau, ikutlah bersamaku. Kalian berdua kuajak masuk menjadi Muslim dan meninggalkan Buddha untuk mengenal nama yang benar." Sabdo Palon menjawab, "Hamba ini Ratu Danghyang yang menjaga tanah Jawa. Siapa yang bertahta menjadi asuhan hamba, mulai dari leluhur Prabu dahulu, Sang Wiku Manumanasa, Sakutrem, dan Bambang Sakri, turun-temurun sampai sekarang. Hamba mengasuh raja-raja Jawa.
hamba akan beristirahat selama 500 tahun lamanya. Selama hamba beristirahat, selalu ada perang saudara, memusuhi saudaranya sendiri, yang serakah membunuh manusia bangsanya sendiri. Sampai sekarang umur hamba sudah 2000 lebih 3 tahun. Dalam mengasuh raja-raja Jawa, tidak ada yang berubah kepercayaannya. Sejak pertama menganut agama Buddha, baru Prabu yang berani meninggalkan pedoman luhur tanah Jawa. Iman artinya percaya, patuh berarti takwa. Kalau mencari untuk namanya berarti nafsu, akan membuat celaka, musnah, paduka kelak, kata Sabdo Palon, yang kemudian disambut halilintar bersahutan. Prabu Brawijaya berkata, "Aku sudah niat, dan sebagai raja yang bintara pantang untuk aku menarik perkataanku kembali. Pintaku, apakah kalian bersedia menyebut syahadat dan Allah sejati untuk masuk menjadi muslim?" Sabdo Palon menjawab, "Prabu, masuklah sendiri. Sejak awal dibangunnya kehidupan ini, hamba sudah meyakini adanya zat yang menciptakan jagat raya ini. Hamba pun juga ikut andil dalam menciptakan isinya. Apakah ada yang salah dalam kepercayaan hamba yang dari dahulu hingga sekarang ini hamba menjaga tanah Jawa dengan tata cara kemanusiaan selalu hamba junjung tinggi. Bahkan suara hamba pun dapat menjadi panutan dan pedoman bagi umat di tanah Jawa ini. Hamba yang menggelar tatanan Raja Jawa hingga raja dipatuhi ucapannya, dihargai mahligai perwujudan yang maha agung di dunia, dan dimintai restu keberkahan dan keselamatan untuk tanah Jawa ini. Apakah ada yang salah dalam penggelaranku yang sejak dahulu mengajarkan umat di tanah Jawa ini menyembah kepada zat yang maha agung dan berperilaku budi pekerti? Apakah ada yang salah untuk sifat luhur ini yang membuat tanah Jawa tenang, tentram, bahkan sejahtera? Sejak dahulu hamba sudah tauhid, dan dari pertama hamba diciptakan hamba sudah muslim. Dan adakah kata makna lain dari tauhid dan muslim? Prabu, ingatlah, tanah Jawa sudah tauhid, di mana menyembah kepada yang maha agung dan patuh kepada tata cara kehidupan, sehingga tidak ada perpecahan dan mencelakai terhadap sesamanya. Dan apakah aku akan mengikuti bangsa Arab yang tidak tahu tata cara kehidupan manusia dan menyembah bukan kepada yang maha agung, yang selalu mendustai utusan yang diutus kepadanya, sedangkan ia selalu memohon agar diturunkan utusan kepadanya? Setelah turun, maka didustainya pula. Apakah aku akan mengikutinya, sedangkan aku lebih murni, lebih dahulu mengenal nama-namanya, bahkan keyakinan dan kepercayaanku karena melihat bukti akan perwujudannya, bukan kata nenek moyangku, karena aku yang pertama menggelar jagat raya ini, tetapi aku bukanlah yang maha agung. Apakah Prabu lupa Adam adalah saudaraku? Dari Adamlah lahirlah Rasul, dan darikulah lahirlah Raja Tanah Jawa. Dan adakah perbedaan untuk keduanya? Coba Prabu pikirkan kata-kataku tadi. Prabu Brawijaya berkata, "Aku hanya ingin kembali kepada asal,
raga akan hancur bersama tanah karena ini semua adalah fana, dan jiwa akan kembali ke pemilik jiwa. Sabdo Palon menjawab, Prabu butuh petunjuk jalan yang terang. Inilah jalan yang ditunjukkan oleh Yang Maha Agung. Bila tidak, Prabu akan tersesat nantinya. Jiwa memiliki hati dan pikiran, penyeimbangnya adalah nurani sebagai perasaan akan kebesarannya untuk meyakini dan mempercayai keberadaannya, sehingga timbul iman dan takwa kita. Inilah wujud nur raga sejati yang menuangkan dengan perilakunya sesuai tata cara kehidupan. Inilah sarana persujudan untuk menyentuh titik di dalam titik kepada zat pencipta alam semesta. Ini yang akhirnya akan menemukan kepasrahan jati diri kita dalam kematian. Raga akan lebur bersama hati dan pikiran. Jiwa yang akan abadi bersama nurani yang menunjukkan jalan kepada kita untuk kembali kepada Yang Maha Pencipta. Karena jiwa yang ada pada manusia adalah cahaya suci yang diberikan Yang Maha Agung dan akan kembali dalam bentuk yang suci pula. Inilah asal muasal kejadian bagi manusia yang berpikir agar menemukan jalan yang terang untuk kembali kepadanya, sehingga jiwa dan raganya akan abadi selamanya. Prabu Brawijaya berkata, keyakinanku mengikuti kebenaran. Sabdo Palon menjawab, inilah petunjuk dari Yang Maha Tahu. Keyakinan tidak berdasarkan pengetahuan itu namanya ikut-ikutan. Kebenaran tanpa menyaksikan asal muasal kejadian itu namanya dusta. Keyakinan dari nenek moyang kita yang pada dasarnya sudah ada tata caranya, kita hanya mengikuti saja, tetapi tanpa dasar ilmu, tidak tahu maknanya, itu namanya palsu. Keyakinan berdasarkan pemaknaan dan pengertian untuk diri kita sendiri dan melakukan perbuatan sesuai tata cara kemanusiaan, itu namanya petunjuk. Bila keyakinan yang dipegangnya merasa paling benar sehingga mengkultuskannya, itu namanya merugi. Ikutlah Prabu, keyakinan akan kebenaran timbul dari hati kita dan hanya untuk diri kita sendiri. Secara takdirnya akan dinilai oleh manusia pada lainnya. Inilah yang akan diminta pertanggungjawabannya. Prabu Brawijaya berkata, aku akan meninggalkan raga dengan sempurna. Sabda Palon menjawab, itu adalah nafsu. Manusia lalai akan perbuatan dan janjinya. Itulah takdir akan penghidupan manusia. Ketika kepasrahan akan datangnya kematian, sertailah dengan kepercayaan yang mantap kepadanya dan kepatuhan kita dalam perilaku kemanusiaan. Ini akan membawa kita ke dalam kekosongan yang di dalamnya terdapat isi dari segala isi. Janganlah mencari kesempurnaan, karena kesempurnaan adalah kekosongan yang sejatinya adalah milik Yang Maha Suci. Carilah makna dalam hidup dan mengartikannya dalam tingkah laku kita sesuai tata cara kehidupan. Dan sadarilah bahwa di atas segalanya adalah suatu zat yang maha perkasa. Kesempurnaan jadikan wujud dari kelemahan raga ini di hadapannya, dan kepasrahan serta kerelaan untuk bersujud kepadanya adalah langkah jiwa kembali padanya.
Prabu Brawijaya berkata, "Aku akan menghilang muksa bersama jiwa dan ragaku kembali kepada Sang Maha Agung." Sabdopalon menjawab, "Ini adalah bukti bahwa Prabu sudah memahami makna dan arti dari kehidupan, bahwa manusia adalah perwujudan jagat kecil dari Sang Maha Agung. Menyatunya jiwa raga menjadi satu, membentuk satu kesatuan penghidupan dalam memaknai alam sekitar, sehingga atas restunya menyatu lebur kepada alam yang abadi. Ini disebut cahaya sejati jiwa alam dunia. Ini adalah syahadat wujud yang persaksiannya sejak asal muasal jagat terbentuk, yang terwariskan hanya untuk tanah Jawa yang sejatinya terlebih dahulu Muslim." Prabu Brawijaya berkata, "Aku tidak mempunyai kehendak, tidak mempunyai kuasa untuk memilih, terserah takdir kehendak dari Yang Maha Tahu." Sabdopalon menjawab, "Prabu meninggalkan sifat sebagai takdir akan titah yang terpuji, membangun tanah Jawa yang berbudi luhur. Manusia diberikan hak untuk menolak dan memilih menurut keyakinannya. Manusia hidup akan mati. Jika seperti ini, Prabu akan mencari lagi kemuliaan dalam hidup. Sia-sia semuanya nanti." Prabu Brawijaya berkata, "Aku ingin kembali kepadanya dan masuk ke dalam surga." Sabdopalon berkata, "Prabu akan kembali kepada Yang Maha Suci. Sesungguhnya jiwa kita ini adalah bagian kecil dari cahaya kesuciannya, yang pada takdirnya akan kembali kepadanya. Jika Prabu ingin bertujuan masuk ke surga, itu sia-sia namanya, karena surga adalah janji yang diberikan Yang Maha Agung agar manusia di Arab berbudi pekerti luhur, saling mencintai terhadap sesama kaumnya. Manusia akan menjalankan tugasnya dengan kemantapan bila berdasarkan imbalan. Itu namanya celaka. Disinilah letak keadilan Yang Maha Tahu bahwa surga tidak ada dalam rukun iman. Alangkah bijaksananya jika Prabu ingin kembali kepada Yang Maha Agung, tetapi bukan ke surga. Biarlah surga menjadi janji dalam pembentukannya, karena surga bukan tujuan dari iman kita. Apakah Prabu tak menyadari sesungguhnya gambaran surga telah wujud di tanah Jawa ini? Tetaplah Prabu menjalankan hidup sesuai tata cara kehidupan dan bersujudlah menyembah Yang Maha Agung, karena ini akan menjauhkan kita dari kenistaan dunia dan menjaga raga dari kotoran dunia. Ketahuilah, jiwa kita akan kembali dengan sendirinya untuk menyatu pada Zat Yang Maha Suci. Ini sudah tertakdirkan. Jiwa akan kembali kepada sang pemilik jiwa yang suci, dan jiwa yang ada pada raga kita adalah cahaya sebagian kecil dari kesuciannya. Yang kotor hanyalah raga karena memiliki nafsu. Walaupun raga ini kotor, tetapi jiwa yang di dalamnya akan selamanya suci. Inilah gambaran hidup untuk mengenal Yang Maha Agung. Wujudnya hanya cahaya, sebuah nama yang dapat menghancurkan jagat raya ini. Akan tetapi, jika seluruh jagat raya kehidupan ini dilebur dan jiwanya berkumpul menjadi satu, maka disitulah wujud asli dari Yang Maha Agung akan nampak kelihatan. Tidak ada satupun makhluk hidup yang melihat cahaya wujudnya. Tauhilah, bila itu terjadi, maka hancurlah jagat raya ini. Prabu, peganglah erat kata-kataku ini. Tetaplah menjunjung tinggi tata cara kehidupan yang berbudi pekerti luhur, dan bersujudlah kepada Zat Yang Maha Agung, karena
Ini adalah modal manusia menghadapi kematian dengan kepasrahan, agar nampak jalan yang terang untuk kita kembali. Peganglah ini Prabu, agar kelak manusia tanah Jawa tidak menyembah zat yang maha agung hanya untuk masuk ke dalam surga. Itu ibarat perahu, sedangkan jiwa adalah orang yang ada di atas perahu tadi sebagai penunjuk arah. Jika perahunya berjalan salah arah, akhirnya perahu tersesat, manusia tersesat. Maka harus bertujuan. Searah perahu masih berjalan. Jika tak bertujuan hidupnya dan matinya tidak akan bisa sampai tujuan. Menempati raga kemanusiaannya. Jika perahu rusak, maka akan pisah dengan orangnya. Artinya sukma juga pisah dengan budi luhurnya. Itu namanya sahadat. Pisahnya raga dengan Gusti. Sah, artinya pisah dengan zat yang maha agung. Jika sudah pisah raga dan jiwa, budi luhur kemudian berganti asmatullah. Nafas terus memuji kepada Gusti. Jika pisah jiwa dan budi, maka manusia harus waspada. Ingatlah asal-usul pembentukan manusia dan wajib meminta kepada Yang Maha Agung sebagai Baitullah yang baru, yang lebih baik dari yang lama. Raga manusia itu namanya Baitullah, itu perahu buatan Allah, terjadi dari sabda kun fayakun, maka jadilah cipta, rasa, karsa, dan karya. Jika perahu manusia Jawa bisa berganti Baitullah yang lebih baik, perahu orang muslim hidupnya tinggal rasa, perahunya sudah hancur. Jika sukma itu mati di alam dunia kosong, tidak ada manusia. Manusia hidup di dunia dari muda sampai tua. Meskipun sukma manusia, tetapi jika tekadnya melenceng, matinya terseret menjadi kuwuk. Meskipun sukmanya hewan, tetapi bisa menjelma menjadi manusia. Ketika Batara Wisnu bertahta di Medang Kasapta, binatang hutan dan makhluk halus dicipta menjadi manusia, menjadi rakyat sang raja. Ketika Eyang Paduka Prabu Palasara bertahta di Gajahoya, binatang hutan dan makhluk halus juga dicipta menjadi manusia. Maka bau manusia satu dan yang lain berbeda-beda. Baunya seperti ketika masih menjadi hewan. Sabdo Palon menambahkan, jika Prabu memeluk muslim, manusia Jawa tentu kemudian muslim semua. Badan halus hamba sudah tercakup dan manunggal menjadi tunggal. Lahir batin jadi tinggal kehendak hamba saja. Adam atau wujud bisa sama. Jika saya ingin mewujud, itulah wujud hamba, yaitu cahaya Adam. Bisa hilang seketika, lalu bisa mewujud dan bisa menghilang kembali. Raga hamba ini dari unsur cahaya. Badan hamba seluruhnya punya nama sendiri-sendiri. Coba Prabu tunjuk badan hamba Sabdo Palon. Semua sudah jelas, tetapi tidak jelas sampai tidak kelihatan. Sabdo Palon di hadapan Prabu, tinggal asma meliputi badan karena ada suara. Tidak muda, tidak tua karena sudah takdirnya. Tidak mati, tidak hidup. Inilah hukum kehidupan. Hidupnya tenang dalam matinya. Inilah kesempurnaan yang matinya menyatu dalam hidupnya, langgeng selamanya. Prabu Brawijaya bertanya, di manakah wujud Allah yang sejati? Sabdo Palon menjawab, tidak jauh, tidak dekat. Prabu bayangannya, Prabu wujud sifat sukma zatullah, sejati tunggal budi pekerti, panutan hidup tanah Jawa. Dan raga Prabu adalah wujud asma Sang Maha Agung. Semua ini adalah satu dan tidak terpisah, juga tidak berkumpul, tetapi saling berkaitan. Prabu itu raja mulia dan bijaksana.
tentunya tidak akan ada dusta kepada kata-kata hamba ini. Prabu Brawijaya berkata, apakah kalian tidak mau mengikutiku masuk menjadi seorang muslim? Sabdo Palon menjawab, jangan salah mengartikan kepercayaan Prabu. Keyakinan dan kepercayaan sesungguhnya diciptakan satu. Kembalilah kepada dasar asal muasal keyakinan Prabu untuk pindah, tidak sebab semuanya sama. Kenapa Prabu mengucap syahadat tidak bertanya hamba dahulu, sedangkan Prabu sudah mengetahui makna dan artinya? Apakah Paduka lupa akan nama hamba? Hamba Sabdo Palon. Sabdo artinya kata-kata, palon kayu pengancing kandang, naya artinya pandangan, genggong artinya langgeng tidak berubah. Jadi bicara hamba ini suatu kebenaran, bisa dijunjung untuk pedoman orang tanah Jawa, langgeng abadi selamanya. Prabu Brawijaya berkata, bagaimana ini? Aku sudah mengucapkan kalimat syahadat, sudah disaksikan oleh Said. Bila aku menarik ucapanku kembali, aku akan mendapatkan malu, bisa ditertawakan oleh langit dan bumi. Sabdo Palon menjawab, semua sudah terlanjur Prabu, jalankan saja sendiri, hamba tidak ikut-ikutan. Said berkata, ampun Prabu, jangan memikirkan yang tidak-tidak, karena menjadi muslim itu sangat mulia. Ini sebagai bukti akan hidayah yang Prabu peroleh dari Allah. Lihat bagaimana sumber mata air ini. Jika air dari sumber ini bisa berbau wangi, itu pertanda bahwa Sang Prabu sudah mantap masuk ke dalam muslim. Tetapi apabila baunya tidak wangi, itu pertanda jika Sang Prabu masih berpikir kepercayaan yang lama. Sunan Kalijaga kemudian mengheningkan cipta. Seketika air sumber menjadi wangi. Lalu Sunan Kalijaga berkata kepada Sang Prabu, seperti yang sudah dikatakan bahwa Sang Prabu nyata sudah mantap menjadi muslim karena air sumber baunya wangi. Sabdo Palon berkata, itu kesaktian apa? Kesaktian kencing hamba kemarin sore dipamerkan kepada hamba seperti anak-anak saja. Jika hamba melawan kencing hamba sendiri, malu namanya. Prabu bisa dijerumuskan bila mempercayainya. Hendak menjadi jawan, suka menurut dan ikut-ikutan tanpa guna hamba asuh. Hamba sungguh malu kepada bumi dan langit. Mengasuh manusia bodoh, tidak mengetahui makna kehidupan. Hamba hendak mencari asuhan yang satu hati. Hamba katakan, hamba sangat menyesal telah mengasuh Prabu. Jika hamba mau mengeluarkan kesaktian air kencing hamba, kentut hamba sekali bisa menjadi wangi. Jika Prabu tidak percaya dan meyakini yang disebut pedoman Jawa bernama Manik Maya, itu hamba yang membuat kawah air panas di atas gunung Mahameru itu. Semua hamba, adik hamba Batara Guru hanya mengizinkan ciptaku saja. Ingatlah Prabu, pada waktu dahulu tanah Jawa gonjang ganjing, besarnya api di bawah tanah gunung-gunung hamba kentuti. Puncaknya pun kemudian berlubang, apinya banyak yang keluar, maka tanah Jawa kemudian tidak bergoyang karena kupatok sanggahnya pada gunung Tidar. Maka timbullah gunung-gunung tinggi puncaknya, keluar apinya serta ada kawahnya, berisi air lahar dan kawah dingin. Itu hamba yang membuat semua tadi atas kehendak Latawal Wujwa yang membuat bumi dan langit. Apa cacatnya kepercayaan hamba ini? Bahkan manusia di tanah Jawa ini bisa memohon sendiri kepada Yang Maha Kuasa untuk permohonannya.
Sungguh, jika sudah berganti menjadi muslim, meninggalkan tata cara lama yang juga mengartikan muslim, keturunan Prabu akan celaka. Jawa tinggal Jawan, artinya hilang, suka ikut-ikutan bangsa lain dan menurutinya bagai dicucuk hidungnya. Besok harus diperintah oleh orang Jawa yang mengerti untuk mengembalikan pada tata cara yang murni. Coba Prabu saksikan bulan depan, bulan tidak kelihatan, biji mati tidak tumbuh, ditolak oleh Yang Maha Agung. Walaupun tumbuh hanya kecil saja, hanya untuk makan burung. Padi seperti kerikil. Karena semua ini Prabu yang salah, hanya menyembah nama, tidak mengetahui hakikat sebenarnya. Prabu saksikan besok tanah Jawa berubah udaranya, tambah panas, jarang hujan, berkurang hasil bumi karena keserakahan. Banyak manusia suka menipu, berani bertindak nista dan suka bersumpah palsu. Hujan salah musim, membuat bingung para petani. Sejak hari ini hujan sudah berkurang sebagai hukuman banyak manusia berganti kepercayaan yang pada dasarnya ikut-ikutan saja, tidak berdasarkan hidayah, tidak mengetahui makna dan arti dari kepercayaan yang dipilih. Besok apabila sudah bertobat, ingat kepada tata cara kemanusiaan yang berbudi pekerti luhur dan kembali mau makan buah pengetahuan. Yang Maha Agung kemudian memaafkan. Hujan kembali seperti zaman dahulu. Hal ini disebut zaman kebangkitan atau zaman berbangkit. Sang Prabu mendengar kata-kata Sabdo Palon, dalam batin merasa sangat menyesal karena telah memeluk Islam dan meninggalkan agama lama yaitu Buddha. Lama beliau tidak berkata. Kemudian ia menjelaskan bahwa masuk Islam itu karena terpikat kata istrinya, Putri Cempa, yang mengatakan bahwa orang muslim itu kelak apabila mati masuk surga yang melebihi surganya orang kafir. Sabda Palon berkata, sejak zaman nenek moyang Prabu, bila laki-laki menuruti perempuan akan pasti sengsara, karena perempuan itu utamanya sebagai pelengkap kehidupan untuk menurunkan turunan kita, tidak berwenang mengajarkan kehendak. Kami mencela Prabu juga sudah tidak ada gunanya, karena sudah terlanjur tanpa dasar ilmu ikut keyakinan orang. Sekarang hanya satu pintaku, masihkah tetapkah niatmu? Ingatlah, bangsa yang dahulu menyembah berhala. Dasarnya diajarkan oleh Yang Maha Agung berupa kata-kata yang tertuang dalam kalimat, sehingga umatnya belajar memaknainya. Barulah dia mewujudkannya dalam tingkah laku dia yang sesuai dengan tata cara kemanusiaan. Akan tetapi tidak untuk tanah Jawa yang dari awal penciptaannya menjunjung tinggi budi pekerti sebagai pedoman tata cara kehidupannya, sehingga kehidupan tanah Jawa ini sangatlah tentram dan sejahtera. Ingatlah, ini sebagai pedoman yang dipegang erat agar turunan muklak tidak celaka, bahwa tanah Jawa dari zaman nenek moyangmu sudah mengakui adanya Zat yang Maha Agung dan berpedoman pada budi pekerti luhur sebagai tata caranya. Hal ini adalah sumpahku kepada Yang Maha Agung atas pembenaran penciptaan engkau kaum manusia untuk menjadikan pemimpin atas makhluk ciptaannya yang sejatinya menyalahkan iblis, nafsuku pada asal muasal penciptaanmu yang menyatakan manusia adalah makhluk perusak. Tanah Jawa lah yang esok akan menyalahkan pernyataan iblis bahwa manusia adalah makhluk perusak
dan tanah Jawa lah yang akan membenarkan bukti bahwa Yang Maha Agung sangatlah benar menciptakan manusia sebagai pemimpin untuk makhluknya. Ingatlah Prabu, inilah asal muasal diciptakannya tanah Jawa. Prabu Brawijaya menjawab, aku sudah masuk menjadi muslim, sudah disaksikan oleh Said, sudah tidak bisa kembali kepada ajaran lama. Sabdo Palon berkata, aku hendak memisahkan diri kepadamu karena aku malu mengasuh raja yang bodoh, yang tidak mengetahui dasar ilmu kehidupan dalam kepercayaan. Ini kelak akan menurun kepada anak cucumu yang hanya ikut-ikutan saja dan berlaga tahu atas ilmu keyakinannya, sedangkan tidak mengetahui dasar dan makna akan maksud tujuannya. Prabu Brawijaya berkata, pergi kemana kalian berdua? Apakah tidak ada jalan lain untuk semua ini? Sabdo Palon menjawab, tidak. Hamba pergi tetapi tidak berada di sini, hanya menempati nama yaitu Semar, artinya meliputi sekalian wujud, akan kembali 500 tahun lagi dan mengembalikan tanah Jawa pada tatanan awal yaitu budi pekerti. Inilah penggelaran akhir dari sebuah cerita Majapahit. Prabu Brawijaya berkata, besok apabila ada orang Jawa tua maupun muda berpengetahuan luas terhadap kehidupan sejagat raya ini, itulah yang akan diasuh Sabdo Palon. Orang Jawa akan diajari tahu benar dan salah dan mengembalikan Jawa yang berbudi pekerti seperti tata cara kehidupan. Esok negara Blambangan gantilah nama dengan negara Banyuwangi agar menjadi pertanda kembalinya Sabdo Palon ke tanah Jawa membawa asuhannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.